Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, hari ini bakal bahas mengenai gimana caranya apply visa Amerika dari luar negeri ya guys ya. Maksudnya apa orang Indonesia yang saat ini sedang bekerja di luar negeri gitu ya, atau sedang tinggal di luar negeri, apa bisa apply visa Amerika ya di sana gitu tanpa balik ke Indonesia gitu guys ya. Oke. Sebenarnya ini topik udah lama banget saya pengen bahas ya, karena banyak banget yang sebenarnya pengen apply gitu ya, tapi interviewnya biar nggak repot gitu pengennya di sana di luar negeri gitu guys ya. Apa bisa atau enggak gitu ya? Jawabannya bisa guys ya. Bisa banget. Nah, tapi memang aku sebenarnya selama ini saya sebenarnya kalau misalnya ada yang apply dari luar negeri gitu guys ya, biasanya aku saranin interviewnya di Jakarta atau Surabaya ya, di Indonesia gitu guys ya. Karena memang saya baru mempelajari semua ini gitu ya, maksudnya baru belajar ini baru sekitar sebulanan terakhir lah gitu ya, 2 bulan terakhir lah, sebulan 2 bulan terakhir gitu ya. Jadi bisa interviewnya dari luar negeri gitu guys ya. Nah gitu ya, 2 bulan terakhir ini yang apa interview di luar negeri ada sekitar 3 orangan lah kira-kira gitu ya, dengan persentase yang approve, yang 1 approve, yang 2 ditolak gitu ya guys ya. Oke. Nah, kok langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya sebelum ke langkah-langkah aku jelasin dulu latar belakangnya gitu guys ya. Jadi latar belakangnya itu sebenarnya banyak tuh yang kerja WNI ya, WNI yang kerja di luar negeri atau sedang tinggal di luar negeri gitu, pengen apply visa Amerika gitu. Cuma terkendala memang maksudnya nggak bisa gitu, nggak bisa apply sendiri gitu guys ya, butuh bantuan gitu ya. Tapi dia pengennya interviewnya itu di sana, di domisili mereka sekarang gitu guys ya. Kan kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu Koko kalau misalnya WNI, warga negara Indonesia, paspor yang warna hijau gitu ya, kalau misalnya interview itu pasti Koko saranin di Indonesia gitu guys ya. Cuma kan sebenarnya untuk interview nggak masalah ya, cuma terkendala pertama waktunya guys ya. Jadi waktunya itu kan sayang juga ya, mereka kan misalnya dari luar negeri terus nunggu interview, terus misalnya di approve nunggu visanya keluar segala macam gitu guys ya. Itu makan waktu banget dan tentu makan biaya ya. Ambil contoh kalau misalnya mereka mau ke sini kan, misalnya kan banyak kok misalnya murid dari peserta yang apply dari luar negeri, misalnya dari Korea, dari Jepang, dari Uni Emirat Arab atau Dubai ya guys ya, dari Malaysia, dari Filipina, dari Brunei, itu banyak banget. Nah, itu mereka terkendala sama otomatis sama akomodasi guys ya gitu ya. Jadi akomodasi untuk pesawat untuk interview aja berapa duit tuh gitu. Ambil contoh misalnya dari Dubai kemarin itu belasan juta tuh, lumayan ya. Dari Filipina juga lumayan tuh, hampir 10-an lah kira-kira ya bolak-balik akomodasi ya guys ya gitu, belum termasuk hotel segala macam gitu guys ya. Jadi berangkat dari situ, maksudnya saya pelajarin sungguh-sungguh gitu ya, gimana caranya biar interview di luar negeri. Dan akhirnya seperti saya bilang tadi di awal, sudah ada yang interview dari luar negeri dan hasilnya ada yang lolos dan ada juga yang ditolak ya, seperti biasa lah ya. Maksudnya aku juga bilang dari awal juga, maksudnya keputusan kan di embassy ya gitu guys ya, jadi nggak menjamin untuk lolos atau enggaknya gitu ya. Oke, sekarang kita ke proses atau langkah-langkah yang mau misalnya apply visa Amerika dari luar negeri gitu ya, pakai jasa RM Tour ya gitu guys ya. Sebenarnya untuk langkah-langkah atau prosesnya sama persis sih, sama persis mau interview dimanapun, mau di luar negeri ataupun di Indonesia, langkah-langkahnya sama. Pertama, kirim berkas-berkas yang saya perluin ya. Pertama, kartu keluarga, akte lahir, kalau nggak ada akte lahir ganti KTP, terus foto depan paspor terbaru, dan foto 5x5 berupa file gitu guys ya. Nanti kirim ke WhatsApp gitu ya. Nah, untuk syarat-syarat tambahan yang opsional yang udah aku buat VT sebelumnya ya, video-video sebelumnya, yang nggak wajib, kalau mau lampirin boleh, nggak juga, yaitu rekening koran dan surat keterangan kerja atau surat keterangan usaha, ataupun mau tambahin slip gaji juga boleh ya guys ya. 3 itu ya guys ya. Jadi itu sebenarnya nggak wajib sih, cuma kalau misalnya mau lampirin ya boleh, nggak apa-apa, no problem. Cuma jarang diperiksa sih, akhir-akhir ini jarang diperiksa gitu ya. Nah, setelah kirim itu seperti biasa langsung pelunasan di awal. Karena apa?
kadang suka banyak yang nanya, kok kenapa pelunasan di awal? Karena apa? Karena untuk ngambil jadwal di embassy itu saya harus ngelunasin di awal guys ya. Embassy jadi minta uang di awal gitu ya guys ya. Jadi saya nggak mungkin nalangin satu-satu tuh. Kalau misalnya nalangin nggak mungkin banget ya gitu guys ya. Jadi nah setelah udah lunas di awal, nanti ada namanya pengisian form data diri. Form data diri itu apa kok? Form data diri itu berupa data diri peserta. Jadi itu gunanya apa? Untuk panduanku untuk ngerjain semua berkas ya guys ya. Jadi kan ada berkas-berkas seperti D160, appointment segala macam ya guys ya. Itu kan mesti dikerjain oleh agent ya, oleh saya. Nah itu panduannya dari mana? Panduannya dari form data diri. Setelah form data dirinya balik diisi dari peserta ke saya, itu bisa ngisi pakai WhatsApp ataupun ketik di laptop. Setelah itu nanti ada pengerjaan tuh guys ya. Pengerjaannya nggak gitu lama. Nanti habis itu keluar jadwal. Nah terakhir karena misalnya interviewnya sekarang di luar negeri ya guys ya gitu ya. Nanti interview di luar negeri nanti ada briefingnya itu nanti by online tuh, WhatsApp call nanti ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum interview nanti WhatsApp call sama saya terangin yang pertanyaan ini biasanya keluar apa, terus berkas-berkas yang dibawa apa aja gitu ya, persiapan untuk ke embassy apa aja gitu guys ya. Sebenarnya untuk WhatsApp call ini, untuk yang briefing online ini, semua peserta yang di Surabaya juga pakai briefing online gitu ya, dengan kualitas yang sama. Dan bahkan yang interview di Jakarta pun kadang kalau misalnya sedang sibuk nggak bisa briefing tatap muka langsung, bisa melalui briefing online WhatsApp call ya guys ya. Itu nggak mengurangi kualitas briefing ya guys ya. Itu benar-benar nggak pengaruh sama sekali sih, karena kualitas dari briefing itu menurutku dari pola pikirnya dari saya dan peserta gitu guys ya. Nah kemudian setelah briefing, nah tibalah nanti tinggal nunggu hari penentuan, hari interview gitu ya. Tergantung nih, kemarin itu memang kalau yang 3 orang yang sudah apply di saya yang interview di luar negeri itu kebetulan interviewnya itu di Hong Kong dan di Malaysia guys ya gitu ya. 2 negara ya, 2 negara itu Malaysia dan Hong Kong. Nah mereka tinggal ini berkas-berkas yang udah selesai nih saya kerjain, tinggal saya kirim berupa PDF, nanti tinggal di print ya untuk dibawa ke embassy tuh. Contohnya appointment, DS confirmation dan DS160, nanti tinggal print. Habis itu nanti bawa ke embassy gitu doang. Habis itu nanti tinggal interview, habis itu keluar hasilnya, misalnya approve atau enggaknya gitu ya. Ya nanti udah tinggal ambil sendiri tuh paspornya nanti, sama yang misalnya diterima paspor dan visanya nanti tinggal ambil sendiri. Kalau misalnya ditolak ya nggak ada yang diambil lagi ya guys ya, karena semua berkas kalau misalnya kalian ditolak itu langsung dibalikin ya. Oke. Nah demikian video saya hari ini untuk bahas mengenai bagaimana cara apply visa Amerika di luar negeri guys ya, khususnya melalui RM Tour ya guys ya. Simple, padat, jelas, dan menurut aku clear banget sih guys ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ya silahkan nanti hubungin saya ya, kalau misalnya itu via WhatsApp ya. Oke guys, kalau misalnya ada yang kurang berkenan, sorry to say guys ya. Oke, see you on the next video guys, dadah.